Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Biasanya di negara kita akan diadakan peringatan nuzulul Quran. Apa itu yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu berasal dari kata nazala yanzilu. Nazala yang mengandung arti turun. Quran, Al-Quran. Jadi nuzulul Quran itu mengandung makna turunnya Al-Quran. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses turunnya Al-Quran itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW? Pemirsa LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama berpendapat, bahkan jumhur ulama mengatakan proses turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan langsung ke Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari surah pertama sampai surah terakhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu secara keseluruhan ke Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tepatnya berada di langit yang pertama. Dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengantarkan wahyu ayat demi ayat, surah demi surah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang berkhulwat di dalam gua Hira. Beberapa ahli sejarah mengatakan, ketika pertama kali Nabi besar Muhammad SAW menerima wahyu ini, Rasulullah SAW mendengarkan suara gemuruh lonceng yang sangat menakutkan, sehingga membuat badan Rasulullah kedinginan dan gemetar. Belum lagi suara lonceng itu yang menakutkan tadi selesai berbunyi, lalu muncullah sosok malaikat Jibril, yang mana hampir seluruh ulama mengatakan malaikat Jibril ketika menurunkan wahyunya pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan wujud aslinya sebagai malaikat Jibril yang sesungguhnya. Bayangkan Bapak Ibu, begitu berat, begitu takutnya Rasulullah SAW pada malam hari itu, sehingga ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Ma'ana biqari, kata Rasulullah SAW. Aku tak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Kemudian diulangi lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, baca wahai Muhammad. Aku tak bisa membaca, wahai malaikat Jibril. Begitulah dialog itu terjadi berkali-kali, sehingga pada akhirnya malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW untuk mengulangi apa yang dibaca oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengikuti
bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Setelah wahyu yang pertama itu turun kepada beliau, beliau segera pulang ke rumah, menemui istrinya Siti Khadijah sambil berkata, selimuti aku wahai Khadijah. Ada apa? Ada apa denganmu wahai Muhammad? Wahai suamiku, ada apa? Mengapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa kata Rasulullah? Aku kedinginan, selimuti aku. Apa yang menyebabkan kau kedinginan wahai Muhammad? Aku baru mendapatkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira, di tempat saya berkhulwat tadi. Selimuti aku wahai istriku. Kemudian Siti Khadijah pun menyelimuti beliau. Hadirin sahabat LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat peristiwa pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, begitu berat, begitu dahsyatnya kejadian itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hatta matla'il fajr." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-malaikatnya biizni min kulli amr, untuk membawa segala macam urusan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sehingga pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan salam sampai terbit matahari, terbit fajar. Hadirin sahabat LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengalaman yang begitu hebat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu yang pertama ini. Mari selaku umatnya, selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan seluruh isi Al-Qur'an. Kita rajin membaca Al-Qur'an, kita pahami, sehingga kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memetik hikmah-hikmah dari setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Pemirsa LTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.